Yang kami hormati Bapak Ibu Dokter Puskesmas, Dokter Klinik Kota Kupang dari 22 kabupaten kota, singkatnya hadirin yang kami kasihi. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dokter dalam tata laksana kasus rujukan non spesialistik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izinkanlah kami menyampaikan laporan panitia ini. Kita tahu bersama bahwa Indonesia telah menuju universal health coverage sejak tahun 2014 melalui program jaminan kesehatan nasional. Sejak diterapkan program JKN telah berkontribusi pada peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Namun, ketimpangan masih menjadi tantangan besar di masa mendatang. Faktor-faktor seperti ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan, lambatnya pembangunan infrastruktur kesehatan, dan lemahnya rantai suplai medis menjadi isu utama di banyak daerah di Indonesia. Penguatan FKTP sangat dapat menjadi pintu masuk pelayanan kesehatan, diharapkan dapat menjadi jawaban dan permasalahan di atas. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, peran FKTP sebagai komponen penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia semakin diperkuat, termasuk dalam strategi pencapaian Sustainable Development Goals 2023 serta standar pelayanan minimal. Puskesmas diharapkan mampu berperan aktif sebagai koordinator wilayah yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada organisasi pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya. Perlu upaya mengintegrasi pelayanan kesehatan di FKTP yang terdiri dari berbagai organisasi pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas, klinik swasta, dan dokter praktek mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Terima kasih. Yang terhormat Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, narasumber dari RSUD Profesor Dr. Yosef Yohanes Kupang, yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat administrator pengawas lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya banggakan dan yang berbahagia, dokter puskesmas dari 22 kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, dokter puskesmas dari 11 puskesmas di Kota Kupang, dan dokter klinik di Kota Kupang. Pada kesempatan pertama, saya perlu menyampaikan buat kita semua agar kita semua harus bersyukur karena kita diberikan kesehatan dan diberikan waktu untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Poin yang berikutnya, dalam rangka menuju universal health coverage, maka diterapkan program jaminan kesehatan nasional yang telah berkontribusi pada peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Ada beberapa ketimpangan menjadi tantangan besar di masa mendatang. Faktor-faktor seperti ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan, lambatnya pembangunan infrastruktur kesehatan, dan lemahnya rantai suplai medis menjadi isu utama di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Memperhatikan hal tersebut, maka penguatan fasilitas tingkat pertama akan menjadi pintu masuk pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan di atas. Bapak Ibu dokter ini termasuk di dalam kelas masyarakat, orang yang paling dihormati. Dan pada saat Bapak Ibu menyapa
itu sesuatu yang luar biasa. Berbeda dengan kita yang masyarakat biasa, menyapa belum tentu orang merasa nyaman. Tapi kalau dokter, pasti orang merasa nyaman. Walaupun tempatnya tidak nyaman. Nanti kita lihat di materi berikutnya, bahwa sarana-prasarana di Nusa Tenggara Timur ada yang masih kurang. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, berperan penting memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia, juga di Nusa Tenggara Timur, sehingga di Puskesmas diharapkan mampu berperan aktif sebagai koordinator wilayah yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada organisasi pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya. Ini sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Jadi salah satu peran aktif pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam penyelenggaraan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta adalah sebagai tapisan rujukan atau gatekeeper. Jadi meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk tingginya angka rujukan non-spesifik merupakan salah satu permasalahan yang ada di FKTP. Jadi penyakit yang harusnya dapat ditangani secara tuntas di pelayanan tingkat primer, kenyataan masih banyak yang dirujuk ke pelayanan tingkat sekunder, sehingga menjadi beban pelayanan kesehatan di fasilitas rujukan tingkat lanjutan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pemenuhan sumber daya di FKTP, termasuk penguatan kompetensi SDM baik dokter di puskesmas, klinik maupun praktek mandiri dalam melakukan pelayanan. Hal ini semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini 2 hari. Banyak-banyaklah berdiskusi agar teman-teman dari puskesmas yang lain se-Provinsi Nusa Tenggara Timur saling belajar di antara Bapak Ibu supaya ke depan pelayanan makin baik. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat. Jadi dari awal harus kita siapkan di masa depan. Anda dan saya menjaga masa depan Indonesia. Jaga baik untuk bisa melewati fase transisi. Jadi wajib diketahui, dipahami sebelum mempersatukan. Alur resusitasi. Boleh dilihat ke alur resusitasi. Nah ini. Alur resusitasi tahun 2022 ini agak sedikit beda, ya. Kemudian dari alur ini maka semua fasilitas kesehatan yang menolong bayi dan mau menolong bayi melewati resusitasi harus punya sarana minimal sesuai dengan alur resusitasi. Gitu ya. Alur resusitasi di sini yang berbeda nomor 1, poin pertama, konseling antenatal, pembagian tugas tim dan persiapan. Dulu itu tidak masuk di alur, itu masuk di persiapan, ya. Kemudian warna-warnanya ini warna ini up to date. Nah, kalau dulu putih hitam saja, gitu ya. Kemudian jadi di catch up, gitu ya. Ini warnanya ada berapa? Ini warna. Ada putih, hitam, hijau, biru, merah. 5. Gitu ya? Jadi makan. Kalau terus bentuk kotaknya ada 2. Ada 3 bentuk. Ada yang segi 6, ada yang segi 4, ada yang segi 4 tapi pinggirnya tidak tajam, ya. Jadi ini untuk catch eye, Anda langsung tahu saya ada di posisi apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Semua wajib melakukan konseling antenatal untuk menginformasikan bahwa setiap persalinan berisiko baik pada ibu dan anak terjadi hal yang gawat darurat. Untuk itu perlu persiapan, ya.
Konselingnya kalau tidak mau banyak-banyak ada faktor aja. Faktor risiko bayi ya, faktor risiko ibu apa, faktor risiko bayinya apa, inflasi apa, dan proses persalinan. Kemudian pembagian tugas tim. Tim resusitasi itu idealnya, tapi kalau tidak tepat, jadi mesti berubah perempuan 2 juga. Satu sebagai leader, satu pegang stimulasi, satu pegang saksi, satu yang ya, harus tapi pada kenyataannya rata-rata tidak. Jadi dinas kesehatan perlu begitu lagi membutuhkan SDM. Tidak tahu apa yang terjadi selama 0 sampai 9 bulan. Jadi dianggap bahwa semua bayi yang baru lahir kemungkinan sudah pernah usia di dalam kandungan. Setelah lahir, bayinya diharapkan seperti ini. Misalnya MD, ibu tersebut. Di periode transisi ini yang harus kita, yang bayi harus lalui. Kalau itu bisa lalui, kita harus bantu. Next. Apa yang terjadi pada respirasi? Pada saat di dalam kandungan, alveoli masih terisi air. Napas pertama, air ini tertekan masuk ke dalam, jadi kemudian udara. Napas berikutnya semakin kuat, semakin menekan air sehingga masuk ke dalam udara, sedangkan alveoli kosong terisi udara. Ini hitungannya detik. Ya, kalau dia tidak lalui ini, dia bisa ya, transisi pernapasan terjadi pada saat tekanan inspirasi tinggi akan menyebabkan paru. Faktor lain yang membuat kecepatan ini adalah pembusukan perubahan suhu dan pelaksanaan bakteri, penurunan oksigen dan peningkatan ya, yang tadi terisi cairan, akhirnya terisi udara, pembuluh darahnya yang kecil, melebar dan sudah terisi lebih banyak cairan. Next. Kemudian sirkulasi yang tadinya melalui plasenta perlahan-lahan akan sirkulasi yang ke hati dari paru yang tidak ke paru menuju ke ductus arteriosus pulmonaris. Ductus terputus, jadi dia menjadi sirkulasi bayi ya. Yang bypass ini harusnya tertutup. Pada beberapa keadaan bayi baru lahir masih tetap ada, terutama pada bayi. Next. Untuk transisi sirkulasi ini utamanya sirkulasi jantung, resistensi paru ini masih ada cairan, terus aliran darah itu ke dari kanan ke kiri melalui pola ovare dan ductus arteriosus. Resistensi pulmonar masih tinggi, sehingga sistem jantung dan kondisi next. Saat bayi baru lahir, masih karena tekanan di paru yang meningkat, aliran darah paru darah paru ditambah, sehingga menurunkan resistensi pulmonar ya. Darah itu bekerja terus, resistensi paru ada meningkat, ductus menutup, arteri bergerak sedikit, aliran darah plasenta berhenti, terjadilah sirkulasi bayi. Ini ya, ini hambatan-hambatan yang terjadi. Bisa karena kelahiran yang tidak melalui proses klik ya. Bayi tidak melalui partus normal, tidak melalui pemanasan, jadi jumlah cairan yang di dalam paru-paru banyak, sehingga bayi tidak bernapas dari luar. Bayi paru-paru tidak akan terisi udara, sehingga oksigen tidak tersedia untuk sirkulasi darah dan cairan di sirkulasi juga karena
masih banyak yang ada di dalam paru. Ini terutama pada kelahiran yang tidak boleh sakit itu yang paling banyak adalah istri, ya. Walaupun dibikin kecil, tetapi itu kan bukan tulang yang dilewati dari kandungan, jadi tidak ada penekanan yang kuat, tidak ada pemerasan yang kuat untuk dokter anak ya, kalau untuk dokter itu bisa. Ya, jadi paru-paru kemungkinan bisa tetap terisi cairan. Yang kedua, kalau terjadi kehilangan darah berlebihan atau hipoksia, iskemia, menyebabkan kontraktilitas jantung dan bradikardia. Jadi ini setingginya meningkat, nadinya meningkat, ibunya mengalami misalnya solusi plasenta, perdarahan, maka bayinya juga perdarahan, maka akan terjadi kegagalan dalam meningkatkan tekanan sistem, ya. Bayi bisa mengalami kegagalan dalam sisi ini. Yang berikut konsentrasi oksigen yang rendah, ya. Kalau konsentrasi oksigen rendah, maka paru-paru akan bikin kompensasi menyebabkan penyempitan arteriol paru-paru yang lanjut sehingga terjadi peningkatan tekanan persisten, tekanan pulmoner tetap tinggi, ya. Kalau begitu kita harus melewati ini. Jadi karena setiap kelahiran dianggap bahwa bayi itu kemungkinan sudah hipoksia di dalam kandungan, maka dia tetap kemungkinan mengalami kegagalan dalam periode transisi. Walaupun kenyataannya 90% bayi lahir normal, ya. Minta perhatiannya. Nah ini ya bentuk yang bulat berarti itu tindakan. Ya, dia di sini ada kotak segi 4 ini baru. Ini saturasi. Maka Anda wajib punya saturasi. Kenapa? Target resusitasi nanti dilihat dengan naiknya ini saturasi oksigen, laju nafas. Sudah bernapas saturasinya memenuhi target tidak? Itu ya. Kemudian ini kalau stetoskop menyedot, baiknya stetoskop baik. Kemudian ini tindakan ya, yang mana ini tindakan. Bentuk yang segi 6 ini penilaian, ya. Kemudian yang segi 4 ini baik. Jadi ini tindakan juga, tetapi sudah selesai. Yang hijau ini juga bagus. Yang ini bahwa selama proses resusitasi itu harus tetap makan. Ini waktu pertama dalam 30 detik pertama bayi sudah ya. Kalau tidak menangis ya. Nah, anatomi ini penting kalian mungkin untuk lagi jadi banyak yang usul dirujuk itu dengan polip, ya, dirujuk dengan polip untuk THT misalnya. Tapi setelah kita lihat, saya pernah sampaikan ke Jakarta Mas Sejawat ya, kebanyakan kita rujuk itu karena yang kita lihat adalah konka yang dikontrol dan polip. Jadi pentingnya untuk pelajari lagi anatominya. Jangan kaget kalau lihat buka hidung ada tonjolan di situ, karena di situ ada konka inferior, ada konka medial. Kalau konka superior itu sudah kelihatan. Apalagi kalau punya spekulum hidung, itu buka hidung kaget, ada polip. Dirujuklah, kaget pas ada datang polip. Padahal ya dirujuk itu adalah konka normal.
Jagung itu kalau kita buka, ya, buka pakai spekulum, lampu kepala itu kebetulan ya, lampu kepala baru beli spekulum, buka, ya, tes buka hidung. Jangan kaget kalau ada tonjolan. Dua tonjolan itu masih normal ya. Ini ada serangga di hidung kiri, saya nggak tahu bisa masuk serangga di hidung ini gimana. Ini kalau kooperatif anaknya enak ya, kita sukses. Nah ini cuma bisa tarik ya. Tuh lepas tuh ya. Oh keluar semua. Berarti harus punya puskesmas lebih ya, dari berarti di bius umum ya, mungkin kasusnya sulit atau tidak kooperatif. Kalau tidak kooperatif walaupun sederhana di bius. Prinsipnya kalau mau kait seperti itu dari atas ya, atas ke belakangnya tarik depan. Oh ini udah lama juga nih barangnya, mungkin ini sudah diselumuti oleh granulasi hidungnya. Jadi kita saksin dulu, bersihkan secret-secret, baru kelihatan bendanya. Baterai curah-curah di dalam pastinya rusak baterai masuk. Selanjutnya kita simak bersama laporan Ketua Panitia yang akan dibacakan oleh Ibu Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kestra kepada Ibu Helena B.S. Gomez, SSI APT, kami silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, yang kami hormati Bapak Ibu dokter yang masih bertahan sampai saat ini, yang sudah mengikuti kegiatan dari hari kemarin hingga sore hari ini dengan tekun mengikuti semua acara dari awal hingga akhir. Yang kami hormati teman-teman panitia, narasumber yang sudah menyampaikan materi, singkatnya kita semua yang hadir pada kegiatan sore hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di sini dari hari pertama di hari Minggu tanggal 23 hingga hari ini dengan mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Perlu kami laporkan kepada Ibu Kepala Bidang bahwa peserta dari awal hingga sampai saat ini semuanya hadir lengkap. Jumlah peserta dari 11 puskesmas di Kota Kupang, kemudian 8 klinik di Kota Kupang semuanya hadir lengkap, dan peserta dari 21 kabupaten kota masing-masing perwakilan dari setiap kabupaten satu puskesmas, serta peserta provinsi dan teman-teman panitia semua hadir lengkap mengikuti kegiatan rangkaian pemaparan materi dari kemarin sampai dengan saat ini. Waktu dari hari Minggu hingga Rabu 23 sampai 26 tepatnya di Hotel CPNI. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan selama 2 hari ini kami laporkan bahwa
Peserta mendapatkan materi yang pertama, tata laksana penyakit diabetes, hipertensi dan asma dari dokter spesialis penyakit dalam Dr. Andreas. Kemudian tata laksana kelainan refraksi pada mata oleh Dr. Mike. Kemudian yang ketiga, tata laksana ekstraksi benda asing dari dalam hidung. Kemudian penanganan registrasi dari Dr. Angkatan Laut. Kemudian tata laksana usia dan kemudian pada bayi baru lahir itu oleh Dr. Maria semua dokter spesialis rumah sakit Yohanes Sumpah. Dan kebijakan dari Kemenkes Primer oleh Ibu Dr. Upi dari Kemenkes, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer dan tata laksana rujukan KTP serta kebijakan pelayanan kesehatan di NTT untuk Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari pertemuan selama 2 hari ini dapat kita simpulkan ada kesepakatan, beberapa kesepakatan yang sudah dibahas bersama oleh panitia dan peserta antara lain. Yang pertama, bahwa FKTP melakukan rujukan sesuai dengan alur rujukan secara berjenjang, artinya dari FKTP, klinik maupun puskesmas dan rumah sakit rujukan. Kemudian yang kedua, dokter puskesmas dilibatkan dalam proses perencanaan sehingga kebutuhan obat sesuai dengan kebutuhan sesuai terkait penyakit ini karena dimasukkan dan kesepakatan karena beberapa masukan dari Bapak Ibu dokter bahwa pada saat pelayanan di FKTP beberapa obat kosong sehingga harus dilibatkan dalam para dokter di puskesmas harus dilibatkan dalam perencanaan. Yang ketiga, FKTP mengusulkan pembangunan sarana prasarana alat kesehatan dan pemeriksaan dan laboratorium melalui aplikasi sarana prasarana alat kesehatan atau SPAT. Ini karena setelah melalui diskusi pemaparan materi dari narasumber diketahui bahwa beberapa alat terjadi kekosongan di puskesmas sehingga teman-teman dokter atau Bapak Ibu dokter harus mengusulkan melalui SPAT dengan mengusulkan kepada kepala puskesmas sehingga bisa dialokasikan untuk pengadaan di tahun berikutnya. Yang keempat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan disiplin rujukan di FKTP dan FKTP. Yang kelima, FKTP menyiapkan data 10 kasus penyakit terbanyak yang dirujuk ke FKTRL dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tentu saja disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi sebagai bahan evaluasi tiap bulan. Dinas Kesehatan Provinsi NTT akan menyiapkan format laporan terkait 10 kasus penyakit terbanyak tersebut. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan dengan hormat kami mohon kesediaan kepada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kemenkes Provinsi NTT untuk memberikan arahan sekaligus mendukung kegiatan ini dengan hasil. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Ya, yang saya hormati dan banggakan para narasumber, mungkin saat ini tidak ada bersama dengan kita. Kemudian narasumber pusat maupun narasumber yang ada di provinsi. Yang saya hormati Bapak Ibu dokter yang menjadi peserta di pertemuan ini yang tadi dilaporkan oleh Ketua Panitia Ibu Helena, semuanya hadir lengkap. Mari kita berikan aplaus yang hangat untuk itu semua. Yang saya hormati sahabat kerja saya, tim Yankes Primer yang memfasilitasi Bapak Ibu untuk meeting kita selama 2 hari ini. Ya, singkatnya kita semua yang saya banggakan.
Baik Bapak Ibu, sesuai laporan juga tadi Ibu Helena, ada 5 kesepakatan. Setelah Bapak Ibu pulang dari tempat ini, kami akan memfollow up untuk kesepakatan ini dikirim secara tertulis resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan rumah sakit di mana yang memutus Bapak Ibu, supaya kita semua bersama-sama mencoba mengimplementasikan semua kesepakatan yang kita ambil. Bapak Ibu walaupun ada di puskesmas, tapi paling tidak juga dengan IT atau dengan medsos yang saat ini berkembang dalam sisi bagaimana kita mencoba mencerna atau mendapatkan informasi terkait kesehatan. Itu di setiap slide kami, mungkin ya ini Helena ya, di setiap slide kami itu ada alamat medsos. Jadi silakan nanti pertemuan ini juga akan Bapak Ibu lihat nanti di medsos. Apa yang kita diskusikan di sini itu akan terinformasikan di medsos Dinkes Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik itu ada berita di Facebook, Twitter, Instagram, dan di YouTube. Hal ini juga Bapak Ibu bisa buat di wilayah masing-masing, karena memang era kerja kita ke depan, kita mencoba untuk apa yang kita kerjakan bisa terekspos secara baik untuk masyarakat bisa lebih tahu dan bisa menyimaknya. Semua pikiran yang sudah disumbangkan dalam event pertemuan 2 hari ini, dan mudah-mudahan semua informasi yang telah didapat di sini menjadi referensi yang berarti buat Bapak Ibu dokter yang akan kembali ke tempat tugas masing-masing, kemudian siap melaksanakan tugasnya. Kemudian jangan lupa selalu download kalau sinyalnya tidak bermasalah, karena perkembangan ilmu, aturan-aturan baru itu bisa Bapak Ibu download di medsos ya, Google, untuk kita bisa menjadi referensi yang berarti untuk pekerjaan kita. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman panitia yang juga sudah berlelah-lelah untuk memfasilitasi pertemuan ini. Tuhan berkati kita semua. Kita saling mendoakan supaya kita kembali ke tempat tugas, bisa kembali bertemu keluarga, sehat, kemudian kita melaksanakan tugas kita. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan, dan atas perkenan kita semua, seizin Ibu Kadis dan atas perkenan Tuhan, saya menutup kegiatan peningkatan kompetensi dokter dalam tata laksana kasus rujukan non spesialistik Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan resmi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan.